Oke, halo teman-teman semua. Kembali lagi di sesi atau edisi tips and trick Fantasy Premier League. Ya, Game ini kita Week masuk 10. ke Game Week 10 dan seperti biasa, gua sama Su Sakti akan ngobrol-ngobrol, akan ngebahas, akan ngulas kira-kira apa yang menarik di Game Week 10 ini. Salah satunya mungkin soal kapten nih teman-teman ya. Jadi kita mau bahas sama Suhu kira-kira siapa sih kapten minggu ini? Kayaknya karena udah mulai nggak Haaland sentris nih, ya konon ya, tapi kita akan lihat. Terus kedua kita akan bahas pemain belakang, back yang patut atau wajib dipantau atau mungkin dikoleksi, dan mungkin nanti kalau ada waktu kita akan sedikit update pemain-pemain yang kemungkinan besar absen karena cedera maupun suspend. Oke, kita mulai dari topik awal dulu, kapten. Nah, ini kan di awal-awal kita mengembar-gemborkan Haaland selalu kapten udah pasti, tapi ternyata kelihatannya ada pergeseran nih. Mungkin lo ada catatan apa soal fenomena kapten di menuju Game Week 10 ini? Pertama karena Haaland lawan Manchester juga, derby Manchester. Iya. Itu mungkin rada sedikit berat ya, tantangan kan. Ya, di Old Trafford ya. Iya. Kedua karena sebenarnya gue liat game week ini, kalau dari gue ada alternatif. Kalau dari gue alternatif itu salah. Oh, salah. Karena lawannya dan minggu lalu juga dia dulang poin gede juga ya. Dulang poin gede juga. Jadi sekarang kan karena salah tuh lawan Nottingham Forest di home. Jadi maksud gue tuh sebenarnya kalau lu nggak mau pakai Forest home ya, di Anfield. Kalau lu nggak mau pakai Haaland, menurut gue ada alternatif salah. Kalau dari Bung Harpa ada? Kalau gua sih gini, pertama gua agak atau kemungkinan besar juga kan ada nih pro Haaland atau non Haaland nih, kayak bubur gitu kan, diaduk nggak diaduk nih. Kalau gue pasti yang pertama kelihatannya nih nggak non Haaland. Buat minggu ini. Bukan non halal ya. Buat karena benar, karena ada argumen juga yang gue baca dari seorang teman, Haaland ini agak kurang seksi lagi karena nggak ada Kevin De Bruyne. Jadi suplai bolanya nggak sebagus biasanya. Masuk akal juga, dan itu mungkin alasan kenapa dia mulai seret gol. Nah, sekarang pertanyaan kan siapa? Salah gue sangat setuju sebenarnya, Sak. Kalau lu punya salah, tapi kan nggak semua orang punya salah, ya. Gua punyanya Watkins juga lagi ngecun. Kalau gue jadi Watkins itu lawan Luton. Ya, tuh kalau gue, atau bisa juga nih Saka atau Odegaard, ya pokoknya Arsenal lah. Karena lawan Sheffield United dia main di Emirates Stadium gitu. Sebenarnya karena Gabriel Jesus kita belum tahu bisa main atau enggak. Kelihatannya sih cedera ya. Kelihatannya cedera. Ya. Nanti di akhir kita akan update cederanya seberapa parah. Jadi kalau menurut lo kapten, menurut Suhu nih salah. Jadi kaptennya Suhu salah ya? Salah. Mudah-mudahan nggak salah pilih. Mudah-mudahan nggak salah pilih, walaupun kalau salah. Kalau gua kemungkinan besar gua salah sih kayaknya. Tapi bisa juga Saka sih. Pokoknya nggak Haaland, jadi kita menganut sama nih non Haaland. Buat minggu ini non Haaland. Buat minggu ini. Jadi analisanya juga tadi udah kita paparin ya, karena secara goal getter dia memang agak turun dengan absennya Kevin De Bruyne. Nah itu. Tapi kembali ke teman-teman semua nih, mungkin ada alternatif lain atau mungkin juga Son, yang punya Son juga lumayan sih, karena kan dia kita udah tahu jadi target man. Siapa tahu ada mau nekat masih Haaland ya. Silakan. Apa ya dengan argumen tertentu. Oke, itu dari kapten. Sekarang kita beralih ke pemain-pemain belakang. Tembok Premier League yang wajib dikoleksi. Silakan, waktu dan tempat. Kalau gue lihat ini back Arsenal kayaknya harus punya satu ya. Kenapa tuh? Kan Arsenal bukannya sempat di awal-awal musim agak. Iya, tapi dia sekarang kan Arsenal itu udah termasuk yang lumayan ya. Udah 4 kali clean sheet ya. 4 kali clean sheet dari 9 pertandingan. Lumayan juga ya. Dan kebetulan menurut gue sampai game week 15 masih layak dipakai. Game week 15 karena Jadwalnya. Dia masih ada Sheffield home besok, Burnley home. Turun dari sini nih. Palingan yang berat Newcastle lah. Game week 11. Itu main di Newcastle. Oke. Berat lah kalau itu ya. Itu rada berat, tapi maksudnya kalau mau buat rada panjang dia masih bisa digunakan beberapa game week. Back Arsenal siapa nih? Kan ada banyak. Kalau gue Ben White kah? Ben White kan naik-naik juga tuh. Ben White ya, kalau mau lebih naik Ben White tapi dengan harga yang lebih tinggi. Kalau enggak mungkin Gabriel ya. Yang paling murah sekarang kali back intinya Arsenal tuh Gabriel ya. Kalau
nggak salah ya. Iya. White 56, Saliba 52, Gabriel 47, Zinchenko 49. Iya. Ya itu yang iya Gabriel 4,7 ya, boleh juga tuh. Boleh Jadi juga Gabriel masuk. nih salah satu rekomendasi suhu ya. Nah, kedua balik coba kayak Tsimikas itu menarik sekarang. Oh Tsimikas, Liverpool Karena, nih teman-teman ya. Karena lanjut Karena aja, Sak. jadwal tidak terlalu berat di beberapa game week ke depan juga dan harga murah. Oh gitu. Robertson juga cederanya kayaknya lama. Sampai kapan dia? Kalau di sini sih mungkin perkiraan Januari ya. Oh, oke. Paling nggak kan masih bisa lu pakai 4-5 kali lah, paling nggak aman lah. Iyalah, harganya tuh Tsimikas 4,5 ya. 4,5. Murah juga ya. Lawannya besok juga Gampang. relatif enteng dan Nanti gue editin teman-teman ya, gue kasih jadwal biar kalian visualnya enak ya. ya ada beberapa tim itu kayaknya beberapa game week ke depan juga kalau mau mulai mengoleksi enak tuh Aston Villa dan Aston Villa, Ah, ah. Aston Villa back juga. back Gue udah punya Aston sih Villa. Metiques sih. Nah, Lo ada lain nggak selain Metiques siapa? Pau Torres. Pau Torres ya. Nah, Oke. karena yang murah ya. Murah. Aston Villa. Pau Torres tuh 4,5. Ya dan jadwalnya kayaknya lumayan. Konsa juga murah sih. Konsa murah, kalau mau maju-maju Konsa dan berapa minggu ke depan tuh jadwalnya lumayan enak. Oh, Konsa kemarin ngasih asis 1. Ngasih asis 1. Iya sih. Rata-rata harga bek Aston Villa ini rata-rata hanya di 4,5, 4,7, 4,5 kecuali Metiques 5,1 sekarang harganya. nih, Iya, teman-teman. udah Kalau mau naik banget deh kan. Ya, karena mainnya kan emang juga bek kanan dia, sangat agresif lah gitu. Oke, Sama jadi satu lagi mungkin back-back West Ham boleh juga nih. bek dari West Ham. Nah, Oke, bek West Ham tuh siapa aja ya? back West Ham itu lo bisa Oh si Emerson, tapi Emerson nih baru kena akumulasi kartu apa-apa gitu, jadi absen. Mungkin yang lain ya. Iya, West Ham yang soalnya lain. kalau menurut jadwal tuh lumayan juga. Ya lo bisa Koval. Koval, Nah. Koval tuh bek kanan kalau nggak salah Ya, ya. harga juga 4,6. Ya itulah paling ini ya. Gue bilang paling menarik Koval. Oke, jadi tadi udah semua tuh back-back udah lo. Ya kira-kira mungkin ya itu karena gue lihat apa namanya Schedule-nya, buat schedule, mainnya juga, mainnya juga. potensi untuk clean sheet bahkan dan juga gue ada. nambahin Koval tuh udah 4 assist. Oh 4 assist ya? Nah. Wah gila juga tuh ya. Iya, Iya. lumayan lah. Emerson kiri, Koval kanan. Nah bicara soal West Ham nih, ini ada juga nih kalau kita sedikit ke depan, Bowen. Bowen. Nah ini kayaknya menarik juga nih Sak. Mungkin apa yang bisa lo lihat dari Bowen itu? Patut Bowen dibeli, kalau patut kenapa gitu? Bowen sih sebenarnya patut dibeli ya. Dia udah mencetak 6 gol juga. 6 gol ya? Nggak ada yang ngeh juga itu ya? Tapi Dan jarang yang punya ya? ada catatannya. 5 gol dia tuh di W. Oh away, dari 6 gol, 5 away. 5 W. Oh, nah jadwal West Ham berikutnya? Jadwal West Ham berikutnya tuh lumayan oke. Enggak, maksudnya West Ham away apa home? Di home lawan Everton. Nggak main ya game? Si siapa West Ham ya? Iya nggak. Oh, home. Home lawan Everton. Berarti jangan beli dulu dong. Kan Itu bilang dia kalau away kan. golin. Ya kan dia ternyata kalau catatannya kan datanya Away. begitu W, tapi lawan Everton kayaknya sekarang semua Bisa golin. lawan Everton siapa yang bisa golin. Oke, jadi Bowen ya. Nah, Terus ada ya, lagi nggak? kalau Everton kita hindarin lah back-backnya lah. Ya, tapi udah. Tapi kalau selain Bowen ada lagi nggak alternatif? Ya semi murmur nih gelandang. Ya, WordPress ya. Terus kalau di Douglas Luiz mungkin? Douglas Luiz Aston Villa. Boleh, itu menarik banget ya Harga karena kan berapa? harga 5,5 Oh, ngambil 5,5. penalti. Murah ya? Ngambil penalti. Nah, dan main Aston Villa juga nyerang. Ya kan, permainan Aston Villa juga nyerang. Tapi ada satu nih bahayanya. Douglas Luiz sudah 4 kartu kuning. Oh, udah 4 kartu kuning. Iya. Jadi takutnya kalau dia kena kartu kuning lagi, Oh iya benar udah 4 kartu kuning. kalau dia kena kartu kuning lagi, ya dia Absen satu pertandingan ya? satu pertandingan. Tapi ya sih nggak terlalu masalah sih ya sebenarnya. Tapi dia nggak asis ya, 5 gol dia nggak pernah asis ya. Ya. Luiz, tapi harganya murah sih. Sama Tapi- kayak Neto ya, Neto juga 5,5 Iya. kalau nggak salah ya. Kalau dari Wolf kan kita mau Mantap melebar juga nih. dikit, ada 2 lah gelandang tuh. Odegaard apa gue jual ya kan? Sama apa si Hechan ya. Hechannya Wolves. Wolf. iya. Kalau Tapi Wolf Neto itu lebih ini lebih rutin golin nih. Neto tuh berapa pertandingan dia nggak berhenti, bukan nggak golin. Menghasilkan, ya? Iya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pertandingan terakhir dia selalu menghasilkan. Neto. Iya. Harganya Assist, 1 gol. 5,8 sekarang Nah, mahal juga ya. udah naik. Udah naik banget ya. ya makanya kan
itu bisa pertimbangan-pertimbangan Iya, kan iya, tergantung duit ya. Soalnya kan kalau gue bahas pemain-pemain mahal juga kayaknya semua udah punya lah. Ya. Kita bahas yang murah-murah aja lah. Jadi kita Pemain lihat ya. yang murah dan bisa menghasilkan lah. Iya, pasti ya kita lihat nanti Douglas Luiz dan juga mungkin siapa tadi, Bowen ya, seperti apa. Bowen, ya kalau Bowen dia ternyata lebih banyak golin di away. Tapi dia agak mahal ya, 7 koma ya. 7, kalau si siapa namanya? Douglas Luiz, ya 5, karena udah 4 kartu kuning itu aja tapi 5,5 masalahnya. ya. Tapi 5,5. Oke. Tapi sebenarnya sih buat ngambil penalti sih 5,5 Murah ya. ya oke juga. Enak juga tuh kalau punya dia, punya Mbeumo, Ya, punya penalti Saka, taker semua. penalti taker semua. Nah, Terus siapa lagi? punya tuh? Salah. Son ya, Son penalti taker juga kan? Son penalti taker. Iya, iya. Itulah. Oke lah, mungkin itu ya. Nanti kalau yang injury mungkin gua akan share di sini aja. Salah Soalnya satunya kan ini kita juga masih buat di hari Rabu siang. ada Rabu siang, jadi kita masih nggak ada tahu ya. partai Champions League dan Europa League. Iya, jadi kita nggak tahu. Tapi yang pasti kita akan share yang sekarang saat ini ada cedera siapa aja, Gabriel Jesus, terus juga yang nggak bisa main Akanji karena suspend. Itulah yang pemain-pemain yang mungkin kalian punya tapi nggak bisa main. Oke, Sak, thank you banget. Sampai kita ketemu lagi di minggu Game depan Week 11. Bye. Bye.